Selamat datang. Di sesi ini kita akan coba implementasikan Undang-Undang PDB, dan di bagian ini kita akan membahas secara mendalam tentang data subjek request, yaitu mekanisme teknis yang memungkinkan subjek data menjalankan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Data subjek request atau DSR itu mencakup 5 jenis permintaan utama: akses data pribadi, koreksi data yang tidak akurat, pembatasan pemrosesan, penarikan persetujuan, dan penghapusan data. Kelima akses ini diamanatkan oleh Undang-Undang PDB pasal 28-40. Sepanjang sesi ini kita akan membangun DSR workflow secara end-to-end menggunakan ASP.NET Core sebagai backend dan PostgreSQL untuk menyimpan data, RabbitMQ, dan message queuing sebagai message queuing, dan MinIO atau Minio itu adalah object storage. Setiap komponen dipilih untuk relevansinya dalam arsitektur microservices seperti ini. Dan studi kasusnya kita akan gunakan Helpdesk Pro Privacy Portal, yaitu aplikasi Helpdesk fiktif yang telah dilengkapi dengan fitur privacy sesuai dengan Undang-Undang PDB. Nanti kita bisa lihat cara penggunanya. Di sesi ini kita akan melihat bagaimana roadmap pembelajaran untuk sesi ini. Terdapat 6 subtopik yang akan kita bahas secara berurutan, dimulai dari pemahaman konseptual DSR hingga hands-on lab yang mencakup keseluruhan life cycle request tersebut. Subtopik pertama dan kedua bersifat konseptual dan memahami DSR dari perspektif IT dan mendesain workflow yang sesuai. Subtopik ketiga adalah walkthrough teknis terhadap DSR API yang sudah dibangun di aplikasi backend. Subtopik keempat hingga keenam adalah lab session. Masing-masing lab membahas jenis DSR yang berbeda, akses untuk ekspor data pribadi, correction, dan withdraw consent untuk koreksi serta penarikan persetujuan. Deletion untuk anonymous mekanisme data melalui background worker. Jadi setiap lab ini dirancang agar teman-teman dapat mengikuti step-by-stepnya secara mandiri menggunakan Scholar atau database DB-Weaver, atau mungkin bisa data grip untuk akses ke dalam database-nya. Jadi nanti runningnya juga sebagai Docker. Itu kurang lebihnya sesi yang akan dibahas di sini.